Mengapa orang membutuhkan tanda tangan? Atau mungkin sebelum tanda tangan dulu cap jari, lalu kemudian kalau para pihak dalam suatu perjanjian itu perusahaan pakai stempel, ya sebenarnya fungsinya hanya dua. Satu, memastikan para pihak dalam suatu kesepakatan, suatu perjanjian atau kontrak tidak bisa menyangkal bahwa mereka telah sepakat pada isi suatu kesepakatan tersebut. Yang kedua adalah memastikan setiap isi dari kesepakatan tersebut setelah disetujui, kalau sampai berubah, dapat diketahui. Sebelum kita bicara soal tanda tangan elektronik, kita coba perhatikan dulu. Apa sih fungsi dari orang tanda tangan? Mungkin dulu sebelum tanda tangan orang cap jari, cap jempol gitu ya. Atau bahkan kalau para pihaknya dalam suatu kontrak itu badan hukum, biasa juga diminta stempel. Nah, apakah tanda tangan, cap jari, stempel itu adalah syarat sahnya perjanjian? Nah, sekarang kalau misalkan saya mau pinjam uang ke teman baik saya, Rp50.000. Minggu depan saya bayar. Apakah kira-kira teman saya akan, jangan bro, tanda tangan dulu kontrak, baru gua kasih 50.000. Atau ya udah 50.000, pinjam 50.000, bayar minggu depan. Sah apa tidak? Ya, berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan KUH Perdata dan juga di kebanyakan negara, ya sebenarnya syarat perjanjian itu tidak mengharuskan tanda tangan, bahkan tertulis saja pun itu bukan syarat suatu perjanjian. Jadi perjanjian itu verbal pun, saya utang 500.000, saya utang 5 juta, ya itu sah-sah saja. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih ketika utangnya nggak 50.000, utangnya nggak 500.000, tetapi let's say 500 juta, apalagi 5 miliar rupiah. Nah, kenapa kita akan pasti diminta oleh si kreditur untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa kita memang hutang 500 juta, kita akan bayar dicicil 12 kali setahun ke depan, biayanya berapa, dan sebagainya. Nah, itu fungsinya adalah untuk pembuktian, ya, di mana kalau kita berasumsi semua orang di dunia ini pasti jujur, pasti tepat janji, ya sebenarnya tanda tangan itu tidak diperlukan karena perjanjian verbal saja itu sah. Asal tidak disangkal nanti kalau kemudian hari di pengadilan, yang mulia Pak Hakim, saya nggak pernah utang sama teman saya itu. Nah, disitulah kita mengenal gitu ya, konsep persetujuan dibuat tertulis, lalu para pihak membubuhkan ya tanda tangan atau cap jari atau stempel. Di beberapa negara itu ada yang bahkan nggak pakai tanda tangan, tapi setiap orang, setiap individu itu punya satu stempel yang unik ya, ketika tanda tangannya atau stempelnya dibubuhkan itu sebagai bentuk bukti suatu persetujuan. Jadi apa sih fungsinya tadi? Tanda tangan, cap jari, stempel dan sebagainya. Ada dua hal. Satu, memastikan si penandatangan ya, atau para pihak tidak dapat menyangkal di kemudian hari bahwa mereka telah memberikan persetujuan ya, terhadap suatu perjanjian, ya, kontrak yang tertuang di dalam suatu dokumen tertulis. Itu fungsi yang pertama, sebagai alat anti penyangkalan oleh para pihak. Fungsi yang kedua adalah memastikan segala perubahan isi dari dokumen tersebut yang ditandatangani dapat diketahui. Contoh, saya meminjam uang 5 juta rupiah
dibayarnya bulan depan, ya. Kemudian biaya yang saya harus bayar 5% misalkan. Nah, ketika salah satu pihak ya, mengubah gitu ya, let's say dalam hal ini saya gitu ya, 5 juta saya mau ubah deh jadi 3 juta, 5% saya mau ubah jadi 2%, bayarnya bulan depan saya mau ubah jadi tahun depan. Maka ketika suatu perjanjian itu dibuat tertulis di atas kertas, ditandatangani oleh saya dan teman saya yang ngutangin saya, maka kalau saya mau ubah 5 juta ke 3 juta, maka akan terlihat secara visual ada coretan, ada tip X, ada sobekan, dan sebagainya. Kenapa? Ya karena kalau saya mau mengubah di kertas yang ada tanda tangan teman saya tadi, ya mau nggak mau kan saya buat perubahan di situ, ya akan terlihat tadi coretan, tip X dan sebagainya. Tetapi kalau saya pakai kertas baru, kemudian saya tulis baru mulus, yang tadinya 5 juta saya tulisnya 3 juta, 5% saya tulisnya 3%, bayar bulan depan jadi tahun depan gitu ya. Maka kan tidak ada tanda tangan teman saya di situ. Yang berarti kalau saya mau mengajukan itu sebagai alat bukti bahwa teman saya setujunya saya utangnya 3 juta, biayanya 3% dan sebagainya, saya harus memalsu tanda tangan si teman saya itu. Nah, bicara masalah memalsu tanda tangan, ya kita bicara sekarang ya tanda tangan maupun tadi cap jari, stempel gitu ya. Itu bisa diuji oleh laboratorium forensik. Ya. Untuk tanda tangan itu dengan ilmu namanya grafologi, ilmu yang mengenal tulisan tangan seseorang. Ya, jadi ketika seseorang menyangkal, yang mulia Pak Hakim, saya tidak pernah tanda tangan pada dokumen ini. Maka si yang menyangkal itu akan diminta membuat sampel tanda tangan banyak gitu ya. Kemudian dengan ilmu grafologi itu dibandingkan dengan tanda tangan yang tercantum ya, yang dibubuhkan pada dokumen yang ia sangkal tadi. Dilihat dari tarikan garisnya, lekukannya, kemiringan penanya, tekanannya, bentuknya dan sebagainya. Meskipun disengajain gitu ya, waktu bikin tanda tangan sampel banyak itu di lain-lainin gitu, ya tetapi ilmu grafologi bisa mendeteksi, setiap ada buletan seperti ini memang khasnya orang ini, ya biometriknya begitu, khasnya tangannya dia kelihatan lekukannya seperti itu, kemiringan pena megangnya seperti itu, ya. Nah, ketika laboratorium forensik menyimpulkan bahwa enggak, ini tanda tangan Anda, nah, maka pengadilan hakim percaya gitu dengan keterangan laboratorium forensik itu, maka si penanda tangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menandatangani dokumen tersebut. Nah, sedangkan tadi fungsi yang kedua, ketika para pihak tanda tangan di suatu dokumen, ya, kalaupun lebih dari satu lembar, biasanya setiap pihak akan paraf di setiap halaman. Maka kalau ada perubahan tanpa mau memalsu paraf, tanpa mau memalsu tanda tangan, secara visual ya di laboratorium forensik juga dapat terlihat ada urek-urekan, coretan, tip X, robekan dan sebagainya. Nah, jadi itulah dua fungsi tanda tangan ya, maupun cap jari atau stempel ya, memastikan para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menyetujui isi dokumen tersebut, dan memastikan segala perubahan pada isi dokumen tersebut setelah ditandatangani atau dicap dapat diketahui.